Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi dari Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi aturan kosinus, di mana pada aturan kosinus yaitu untuk menentukan besar sudut dan panjang sisi segitiga yang belum diketahui. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Aturan kosinus. Mari mengingat. Sebelum kita berlanjut pada materi aturan kosinus, mari kita mengingat konsep teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Diberikan suatu segitiga siku-siku ABC dengan A, B, C kecil masing-masing adalah panjang sisi-sisi segitiga sebagai berikut. Segitiga ABC dengan sisi-sisinya yaitu sisi A, sisi B, dan sisi C. Pada segitiga siku-siku ABC berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, di mana sisi A merupakan sisi miring atau sisi terpanjang, dan sisi B dan C merupakan sisi penyikunya. Sebagai latihan untuk lebih mengingat tentang teorema Pythagoras, silakan anak-anak untuk melengkapi untuk mencari B kuadrat. Dan yang terakhir yaitu C kuadrat. Silakan untuk dilengkapi sebagai latihan. Dalam segitiga ABC sembarang telah diketahui ukuran sebuah sudut dan dua sisi yang mengapitnya. Bagaimanakah cara menentukan panjang sisi lainnya? Perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah segitiga ABC dengan garis tingginya CD dan sisi-sisinya yaitu sisi A, sisi B, sisi C. Pada gambar di atas, segitiga ABC merupakan segitiga lancip dan CD tegak lurus dengan AB. Ingat, garis CD tegak lurus dengan garis AB. Misalkan AD kita beri nama X, maka BD sama dengan sisi C dikurangi X. Ingat, jika AD sama dengan X, maka BD sama dengan C dikurangi X. Perhatikan gambar tersebut. Dengan menggunakan aturan Pythagoras, didapat pada segitiga ADC, lihat, segitiga ADC dengan garis tepi berwarna merah, maka mencari CD kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi E kuadrat, persamaan 1. Selanjutnya pada segitiga BDC yang diberi warna garis tepi kuning, segitiga BDC, untuk mencari CD kuadrat atau sisi tegaknya sama dengan A kuadrat dikurangi C dikurangi E kuadrat, merupakan persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh CD kuadrat sama dengan CD kuadrat, sehingga B kuadrat dikurangi E kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat ditambah 2CX dikurangi E kuadrat. Kita lihat ruas kiri dan ruas kanan ada pengurang yaitu E kuadrat dikurangi E kuadrat. Apabila kedua ruas ditambah dengan E kuadrat sama-sama ditambahkan E kuadrat, diperoleh sebagai berikut. B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat ditambah 2CX. Atau untuk mencari nilai A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2CX, persamaan 3. Kita lihat pada segitiga ADC,
segitiga ADC dengan sudut acuan yaitu A. Untuk nilai cos A adalah, ingat, cos A, cos sami berarti samping per miring, yaitu X dibagi sisi B. Sehingga untuk nilai X sama dengan B cos A, persamaan 4. Dari persamaan 3 dan 4 diperoleh A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kali cos A. Dengan cara yang sama dapat kita buktikan pula bahwa B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali AC kali cos B. Dan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali AB kali cos C. Pada setiap segitiga ABC berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi dengan 2 kali B kali C kali cos A. Ingat, untuk mencari A kuadrat sama dengan sisi lain dikuadratkan yaitu B kuadrat ditambah dengan sisi lain lagi yaitu C kuadrat. Selanjutnya dikurangi dengan 2 kali kedua sisi lain tersebut yaitu sisi B dan sisi C. Selanjutnya kali cos A. Ingat, jika yang dicari adalah panjang sisi A, maka kita menggunakan cos sudut A. Apabila yang kita cari adalah sisi B, maka kita menggunakan cos B. Dan apabila kita mencari panjang sisi C, maka kita menggunakan cos C. Selanjutnya, untuk mencari cos A sendiri sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2 kali B kali C. Sebagai latihan agar anak-anak semakin paham dan ingat dengan rumus-rumus aturan kosinus, silakan untuk dilengkapi dari B kuadrat. B kuadrat sama dengan titik-titik. Selanjutnya, ketika sudah dicari nilai dari B kuadrat, ubah persamaan tersebut menjadi cos B sama dengan. Begitu juga dengan C kuadrat. Selanjutnya, setelah selesai, ubah persamaan tersebut menjadi cos C. Mudah bukan anak-anak? Silakan untuk dilengkapi titik-titik yang belum diketahui. Penerapan aturan kosinus. Ingat, aturan kosinus dapat digunakan jika urutan yang diketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, sisi. Ingat, yang pertama apabila segitiga tersebut diketahui panjang ketiga sisinya. Yang kedua, sudut. Yang kedua yaitu apabila segitiga tersebut diketahui ketiga besar sudutnya. Dan yang ketiga, apabila segitiga tersebut diketahui sisi, sudut, sisi. Ingat, sisi, sudut, sisi, di mana sudut dari segitiga tersebut diapit oleh kedua sisi. Aturan kosinus secara umum dapat diaplikasikan atau digunakan untuk menentukan yang pertama, panjang sisi pada sebuah segitiga yang belum diketahui apabila dua sisi lainnya dan besar sudut yang diapit oleh kedua sisi itu diketahui. Seperti gambar yang ketiga, sisi, sudut, sisi. Selanjutnya, untuk menentukan besar sudut-sudut sebuah segitiga jika panjang ketiga buah sisinya telah diketahui. Mencari besar sudut sebuah segitiga apabila ketiga buah sisinya telah diketahui. Contohnya yaitu pada yang pertama, yaitu diketahui panjang sisi. Contoh soal.
pertama, diketahui segitiga ABC dengan sudut A sama dengan 60 derajat, panjang sisi B sama dengan 5 cm, dan panjang sisi C sama dengan 6 cm. Pertanyaannya adalah berapakah panjang sisi A? Penyelesaian. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka kita harus menggambar segitiga tersebut terlebih dahulu. Segitiga ABC dengan sisinya yaitu sisi A, sisi B, dan sisi C. Ingat, di depan sudut A merupakan sisi A, di depan sudut B adalah sisi B, dan di depan sudut C adalah sisi C. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan nilai-nilai yang diketahui pada gambar tersebut. Tujuannya adalah supaya kita lebih memahami permasalahan tersebut, di mana besar sudut A sama dengan 60 derajat, panjang sisi B sama dengan 5 cm, dan panjang sisi C sama dengan 6 cm. Dan yang ditanyakan adalah panjang sisi A. Dengan menggunakan aturan kosinus diperoleh A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali cos A. Ingat, jika yang dicari adalah panjang sisi A, maka kita menggunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali cos A. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang diketahui pada rumus tersebut, di mana A kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali 5 kali 6 kali cos 60 derajat. Ingat, untuk mencari nilai cos 60 derajat kita juga bisa menggunakan rumus jari-jari trigonometri seperti gambar berikut ini. Rumusnya adalah setengah akar N. Kita lihat cos X, di mana cos yang berwarna kuning. Jika kita mencari nilai cos 60, maka kita bisa melihat bahwa cos 60 bernilai setengah akar 1 atau setengah. Jadi A kuadrat sama dengan 25 ditambah 36 dikurangi 60 kali setengah, sama dengan 61 dikurangi 30, sama dengan 31. A sendiri sama dengan akar 31. Jadi panjang sisi A sama dengan akar 31 cm. Mudah bukan anak-anak? Selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 8 cm, panjang sisi B sama dengan 7 cm, dan panjang sisi C sama dengan 9 cm. Pertanyaannya adalah tentukan nilai cos B dan sin B. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita harus menggambar segitiga tersebut terlebih dahulu, di mana segitiga ABC dengan sisi-sisinya yaitu sisi A, sisi B, dan sisi C. Untuk panjang sisi A sama dengan 8 cm, panjang sisi B sama dengan 7 cm, dan panjang sisi C sama dengan 9 cm. Dengan menggunakan aturan kosinus, maka diperoleh B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C kali cos B. Ingat, jika yang dicari adalah nilai cos B maupun sin B, kita menggunakan rumus B kuadrat. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C kali cos B. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan nilai yang sudah diketahui pada rumus tersebut, di mana diperoleh
7 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat dikurangi 2 kali 8 kali 9 kali cos B. 49 sama dengan 64 ditambah 81 dikurangi 144 kali cos B. 144 cos B sama dengan 64 ditambah 81 dikurangi 49. Untuk nilai cos B sendiri sama dengan 96 dibagi 144 sama dengan 2/3. Jadi nilai dari cos B sama dengan 2 dibagi 3 atau 2/3. Ingat, cos B sama dengan X dibagi R sama dengan 2/3. Dan kita sudah mempelajari tentang sindami, kosami maupun tandasa yang merupakan perbandingan trigonometri. Untuk mencari nilai sin B, maka kita bisa menggunakan perbantuan segitiga siku-siku terlebih dahulu. Dimana misalkan kita buat segitiga ABC dengan sisi-sisinya yaitu sisi X, sisi Y, dan sisi R. Untuk cos B sama dengan 2/3, di mana cos merupakan kosami, samping dibagi miring. Maka panjang sisi samping dari segitiga tersebut adalah 2 cm dan sisi miringnya adalah 3 cm. Tugas anak-anak yaitu untuk mencari panjang Y. Gunakan teorema Pitagoras untuk mencari nilai Y. Y kuadrat sama dengan titik-titik. Selanjutnya, masukkan nilai-nilai yang diketahui dan Y sama dengan akar titik-titik. Setelah nilai Y diketahui, baru kita bisa mencari nilai sin. Ingat, nilai dari sin adalah sindami. Sisi depan dibagi sisi miring, di mana sisi depannya adalah Y dan sisi miringnya adalah R. Jadi sin B sama dengan Y dibagi R. Maka sin B sama dengan titik-titik. Silakan untuk dilengkapi sebagai latihan bagi anak-anak agar lebih paham terhadap aturan kosinus. Selanjutnya, contoh soal yang nomor 3. Diketahui segitiga ABC dengan panjang A sama dengan 10 akar 3 cm, panjang B sama dengan 10 cm, dan C sama dengan 20 cm. Tentukan besar sudut A. Penyelesaian. Untuk memudahkan, ingat, kita harus menggambar terlebih dahulu segitiga ABC tersebut, di mana sisi-sisinya yaitu sisi A, sisi B, sisi C. Sisi A 10 akar 3 cm, sisi B 10 cm, dan sisi C yaitu 20 cm. Dengan aturan kosinus pada segitiga ABC diperoleh nilai sudut A sebagai berikut. Caranya yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali BC kali cos A. Kenapa kita menggunakan A kuadrat? Karena yang dicari adalah nilai sudut A. Maka kita menggunakan yang ada cos A-nya, sehingga A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali BC kali cos A. Atau cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2 BC. Sehingga cos A sama dengan 10 kuadrat ditambah 20 kuadrat dikurangi 10 akar 3 dikuadratkan dibagi 2 kali 10 dikali 20. Cos A diperoleh sama dengan 100 ditambah 400 dikurangi 300 dibagi 400 sama dengan 200 dibagi 400 sama dengan setengah. Cos A sama dengan setengah. Kita lihat nilai dari cos yang nilainya setengah, yaitu setengah akar 1. Ingat, cos yang warna kuning
setengah akar 1 atau setengah, yaitu nilainya adalah 60 derajat. Jadi, sudut A sama dengan 60 derajat. Oke, mudah bukan anak-anak? Berikut ini merupakan latihan soal yang bisa anak-anak kerjakan di rumah. Ada 3 soal tentang materi aturan kosinus. Yang pertama, diketahui segitiga PQR dengan sudut PQR sama dengan 60 derajat, panjang PQ sama dengan 7 cm, dan QR sama dengan 8 cm. Pertanyaannya adalah berapakah panjang sisi PR? Yang kedua, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 2 akar 7 cm, panjang B sama dengan 6 cm, dan panjang sisi C sama dengan 4 cm. Pertanyaannya adalah tentukan nilai cos A dan sin A. Selanjutnya, latihan soal yang ketiga, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB sama dengan 6 cm, panjang sisi BC sama dengan 5 cm, dan panjang sisi AC sama dengan 4 cm. Pertanyaannya adalah tentukan nilai dari tan sudut B. Silakan untuk dikerjakan sebagai latihan di rumah agar lebih paham terhadap aturan kosinus. Oke, sekian penjelasan materi hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu belajar dan tugas-tugasnya untuk dikerjakan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan istirahat yang cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.